Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Yuk, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita yaitu penggolongan unsur, campuran, dan senyawa. Masih ingat ya anak-anakku dengan pelajaran yang lalu yang telah diterangkan oleh Pak Ega. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita sebut materi atau benda. Nah, pada saat ini anak-anakku kita akan lanjutkan ya, atau akan kita kupas lebih tuntas lagi. Benda-benda kita kenal dengan ada benda yang disebut zat tunggal, ada yang disebut campuran. Nah, masih ingat dengan zat tunggal? Oke, hebat. Kalian masih ingat tentunya ya. Zat tunggal itu biasa juga disebut zat murni. Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, saat ini kita lihat, zat tunggal kita bagi menjadi dua. Ada zat tunggal yang disebut unsur. Ada zat tunggal yang disebut senyawa. Nah, sekarang kita lihat, unsur itu apa sih? Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sempurna. Saya ulangi, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana kita sebut sebagai unsur. Oke. Nah, sekarang senyawa. Ya, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Oke ya. Misalnya apa? Kalau unsur, tadi contohnya adalah emas, besi, aluminium. Nah, kemudian karbon dan oksigen atau unsurnya disingkat dengan O2 untuk oksigen, Fe untuk besi, ya, dan sebagainya. Sekarang senyawa, contohnya apa? Senyawa itu tadi disebut zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Misalnya, unsur hidrogen bercampur dengan oksigen atau bereaksi dengan oksigen, H2O. Ini adalah air, maka tadi disebut sebagai senyawa. Oke, anak-anakku paham ya? Nah, apa contoh benda lain yang termasuk dalam zat tunggal? Zat tunggal itu garam, gula, emas 24 karat ya, jangan emas 22 karat karena sudah bercampur dengan tembaga atau aluminium dan sebagainya. Berikutnya kita lanjutkan berikutnya adalah campuran. Campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Misalnya air kita aduk dengan sirup. Nah, itu sudah termasuk campuran. Nah, sekarang kita lihat campuran terbagi menjadi dua. Campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen apa, Bu? Kemarin juga udah dijelaskan. Campuran homogen adalah campuran yang zatnya tercampur secara merata atau sempurna. Tadi Ibu Nur ingatkan, kamu aduk sirup dengan air, ya, itu akan bercampur sempurna, maka sirup atau air sirup termasuk campuran homogen. Kemudian kamu ambil lagi garam, seperti percobaan yang kemarin. Air garam yang kamu buat, segelas air, kamu masukkan sesendok garam, kamu aduk. Bisa nggak terlihat? Ada garamnya, ada airnya? Tidak, semuanya sudah tercampur. Nah, itu disebut campuran homogen yang unsur-unsurnya sudah tercampur merata.
Berikut campuran heterogen. Nah, campuran heterogen itu apa sih? Zat penyusunnya tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Misalnya air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir, air dengan minyak. Nah, itu nggak bisa bercampur dengan sempurna. Oke, anak-anakku, makin mantap. Oke, kita lanjutkan. Apa perbedaan campuran dan senyawa? Ya, anak-anakku pasti tahu. Ya, harus dipahami ini, nak. Oke, untuk campuran, satu perbedaannya dengan senyawa adalah campuran itu terbentuk tanpa reaksi kimia. Sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Yang kedua, campuran zat pembentuknya masanya tidak tetap. Sedangkan senyawa perbandingan massa zat pembentuknya tetap. Nah, yang ketiga perbedaannya adalah terbentuk dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Sedangkan senyawa terbentuk dari beberapa unsur saja. Perbedaan yang keempat, anak-anakku, kita lanjutkan ya. Komponen penyusunnya tetap memiliki sifat masing-masing, itu kalau campuran. Tapi kalau senyawa, sifat komponen penyusunnya tidak seperti sifat asalnya. Perbedaan yang kelima adalah campuran dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan proses fisika. Sedangkan senyawa, penguraian komponennya harus melalui reaksi kimia. Oke, anak-anakku, makin mantap. Oke, anak-anakku, kita lihat ya contoh campuran. Antara lain, air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Masih banyak yang lainnya. Nah, contoh untuk senyawa, minyak bumi, karbohidrat, lemak, protein, kapur, dan banyak lagi yang lainnya ya, nak. Oke, makin mantap. Oke, nah kalian bisa mencari materi yang tambahannya melalui Google untuk menambah wawasan kalian. Demikian ya anak-anakku. Mudah-mudahan kalian makin hebat, makin paham. Terima kasih. Yuk, Ibu ingatkan sebelum Ibu tutup, tetap menjaga kesehatan dan selalu makan makanan bergizi. Dan hindari kerumunan. Berikut juga, jangan lupa pakai masker jika kamu keluar rumah. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.